materi dan minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Pada materi kita silakan. Baiklah, sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Yang kemarin ini yang nggak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Ini ya. Ya, Bu. Ini baju pantun nih. Kancil lari tidak terkejar. Berusaha lari sambil berputar. Kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Oke, sebelum kita memulai materi kita selanjutnya pada hari ini tentang sifat-sifat gelombang mekanik, Ibu silakan kalian berdiri dulu, kita nyanyi lagu daerah Indonesia ya. Oke, silakan berdiri dulu sebelum kita belajar. Oke, boleh ngadep sini nak. Nyanyi ya. Memulai materi yang selanjutnya, Ibu pengen mengingat kembali materi kita pada minggu kemarin ya, tentang gelombang. Ada yang bisa menyimpulkan kembali materi kita minggu kemarin? Oh iya, Nabila, silakan. Gelombang adalah hal yang menggunakan macam-macam gelombang, yaitu ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, gelombang elektronik, dan gelombang mekanik. Oke, baiklah. Bagus Nabila ya. Belajar kata Ibu tadi apa? Sifat-sifat mekanik. Tadi udah dijelaskan sama Nabila, kita udah belajar kemarin tentang gelombang nih, ya. Sifat-sifat gelombang, jenis-jenis gelombang. Jadi hari ini Ibu pengen kalian mengerjakan pretest. Jadi Ibu pengen tahu tingkat pengetahuan kalian tentang materi kemarin. Jadi silakan persiapkan gadgetnya, handphonenya, ya. Boleh pakai barcode ini, boleh. Sudah 10 menitnya? Sudah ya. Ada gambar. Nah, gambar yang pertama apa anak-anak? Gelombang air. Ya, kenapa terjadi gelombang air? Oke. Terus yang kedua? Mainan apa itu? Per kalau bahasa kita. Oke, kalau di ininya namanya selingki. Nah, selingki. Tahu selingki ini? Ya, jadi biasanya untuk tugas sebagai biasanya di motor ada. Nah, kalau kita sok
dari petikan Petikan kita. Oke, udah tahu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini tentang gelombang air, bisa gelombang laut, terus ada arah kita rambat dari selingki, terus yang ketiga dari orang yang kita itu gelombang bunyi ya. Jadi udah tahu semua. 3 orang. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan pemanfaatan energi gelombang air laut sebagai pembangkit listrik? Ada yang bisa menjawab soal nomor 2? Oh Indah, silakan. Kenyataannya bahwa kekuatan gelombang bervariasi di berbagai belahan dunia. Kelebihannya ia memiliki potensi sebagai energi terbarukan. Energi terbarukan. Itu sama dengan ini ya. Oke, baiklah. Dengar ya jawabannya kasih apa? Udah pernah ya? Ya udah ngerti. Jadi, iya kemarin ibu kasih tahu bahwa kita harus ada literasi dulu ya sebelum belajar. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana yang tadi berhubungan orang bermain gitar? Ya. Bagaimana bunyi bisa merambat? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oh, Ramadan. Ya, bunyi dapat merambat melalui 3 cara, yaitu pertama melalui benda padat, melalui benda cair, dan melalui gas. Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Oke, baiklah jawabannya perfect sekali ya. Oke, dari 3 pertanyaan dan 3 jawaban tadi, ada yang mau ditanyakan lagi atau udah jelas? Udah jelas. Oke, ya sudah jelas ya. Kita ini 3 orang tadi yang menjawab, ibu kasih hadiah ya. Oke, siapa tadi? Rehan, Indah, sama Rehan. Silakan Pak. Oke, selanjutnya sudah pertanyaan pemantik tadi. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita akan mengadakan eksperimen, yang pertama, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat gelombang mekanik seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi, dispersi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen secara berkelompok, kalian dapat menganalisis faktor-faktor sifat gelombang mekanik seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, polarisasi, dan interferensi. Terus yang ketiga, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian dapat bersama-sama berdiskusi dan mampu menyimpulkan dari hasil eksperimen mengenai konsep dan sifat-sifat gelombang mekanik. Itu tujuan kita hari ini ya. Jadi nanti kalian bereksperimen, silakan kalian mengolah sendiri, menemukan hipotesis, rumusan masalah, terus langkah eksperimennya. Nanti ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke, untuk hari ini ibu menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Jadi inquiry terbimbing ini intinya kalian menemukan permasalahan itu sendiri dan menyelesaikannya dengan sendiri. Tapi harus ada bimbingan dari ibu juga. Jadi intinya beda dengan model pembelajaran yang kita lakukan pada materi minggu kemarin. Hari ini kalian menemukan permasalahan sendiri dan mencari solusinya sendiri ya. Ibu akan silakan kalian tonton video. Nah itu apa tuh? Pantai. Juga ada yang pernah ke pantai? Ada yang belum? Iya. Kalau belum silakan menuju ke Kota Bengkulu, deket ya. 3 jam sekarang kita sampai. Liburan, bentar lagi bulan 2 kita ada libur. Jadi apa yang dihasilkan di pantai yang kita lihat? Gelombang laut. Ya, terus ada apa? Ombak ya. Oke, dari video ini, jadi gelombang pantai ini menghasilkan gelombang
terjadinya gelombang laut? Laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan bukit-bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Ya, jadi gelombang itu terjadi karena adanya proses angin yang jadi perantaranya di sini ya. Jadi kalau ini ada lagi, nah ini apa? Sambil nyanyi boleh? Tanpa cintamu lagi, nah nyanyi boleh. Hafal semua ya. Coba kalau ditanya rumus tentang gelombang. Mulai tuh buka Google. Oke, jadi dari video yang ditampilkan itu apa maksudnya? Gelombang bunyi, ya gelombang suara boleh. Jadi seorang memetik gitar, akhirnya menghasilkan suara atau bunyi yang akhirnya ditransfer ke telinga kita. Ada yang bisa menjawab bagaimana proses transfer atau proses terjadinya gelombang bunyi? Sampai ke telinga manusia, Bu. Ya, Bu. Oh ya, bisa. Silakan. Terjadinya proses bunyi getaran atau gelombang ke telinga manusia, Bu, diawali dari awalnya ditangkap oleh telinga bagian luar. Lalu gelombang dan getaran itu disalurkan ke bagian gendang telinga. Saat sampai di bagian gendang telinga, diteruskan kembali ke telinga ke mangkuk ke batang telinga sehingga bisa menjadi gelombang dan getaran terdengar oleh telinga manusia. Oke, ya. Jadi prosesnya Diteruskan selama 3 kali. tiga proses berarti ya, Tiga proses. ya. Asik, Bu. Terima kasih sama-sama. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita bentuk kelompok. Ini udah mulai bentuk kelompok ya. Kalau tadi 2 hari kemarin Ibu udah kasih nama-nama kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Ini Ibu bentuk tadi kelompok ini sesuai dengan tes diagnostik yang sudah Ibu lakukan ya berapa minggu kemarin. Jadi hasilnya ini nih berupa dari kelompok 1, 2, 3 sesuai dari minat belajar kalian masing-masing ya. Kita mulai bereksperimen ya. Jadi alat dan bahan udah kalian bawa semua dari rumah. Sudah dipersiapkan ya. Kelompok 1 gimana siap? Kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. 4 5 siap ya. Jadi Ibu bagikan LPD-nya masing-masing. Oke, baik. Bisa dimulai eksperimen kita? Bisa ya. Boleh, silakan eksperimennya dimulai dari mana? Kita ada berapa? Ada 5 eksperimen yang akan dimulai pada hari ini. Oke, boleh silakan kelompok 5 mulai. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rada Dwi Putri dan rekan saya Sri Rezeki Damayanti akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang gelombang mekanik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gelombang mekanik. Dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Yang kedua, pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium atau pembatas. Yang ketiga yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang adalah pembelokan rambat gelombang karena melalui 2 medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Teropong di atas air untuk membuat celah sempit. Yang ketiga yaitu pembiasan. Siapkan air dan pipet, masukkan pipet ke dalam air, pastikan air di bawah sinar matahari.
kompromi di dalam dan di luar ruangan, dan hasilnya akan berbeda. Di fraksi terjadi hilang ketika gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini dapat terjadi karena gelombang yang tergulung sehingga mengalami pembelokan. Interferensi. Kertas HPS, iPad atau sedotan, sendok, air, dan payung. Percobaan navigasi, yaitu apabila gelombang melewati celah sempit karena bukan gelombang yang terpotong sehingga terjadi pembelokan. Langkah-langkah eksperimen yaitu siapkan wadah dan tuangkan air sebanyak 250 ml. Ini dapat dilihat di kehidupan hari-hari kita. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain kita hari ini kelompok 4 ya. Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatan eksperimennya di depan kelas dengan teman-teman. Semoga dari hasil eksperimen ini kalian ternyata dari kesimpulannya ternyata kalian mengetahui bahwa gelombang mekanik ini ternyata sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari kalian ya. Oke, dari pengamatan Ibu, dari eksperimen sampai penyajian atau mempresentasikan untuk mendapatkan hasil pengamatan, mungkin di sini dari Ibu ini memberikan kelompok terbaik itu ada di kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 silakan tepuk tangan untuk kelompok terbaik. Baik. Jadi hari ini kelompok 5. Kemarin kelompok 3 ya minggu kemarin. Selanjutnya kita dari hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu pengen kalian memberikan kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran ya, bukan eksperimen. Ya, jadi tolong yang bisa menarik kesimpulan tolong tunjuk tangan dan utarakan kesimpulannya apa dari pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Pelajaran hari ini, gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya menggunakan medium, misalnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Karakteristik gelombang mekanik: 1. Refleksi dapat dipantulkan, 2. Refraksi dapat dibiaskan, 3. Difraksi dapat dibelokkan, 4. Dispersi dapat perubahan bentuk, 5. Intervensi dapat digabungkan, 6. Polarisasi dapat diserap arah getarannya. Selanjutnya Ibu ada soal post test. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Masalah ya. Itu tadi sudah Ibu kirim ke grup kelasnya masing-masing. Ke grup kelas. Yang kuesioner nih Bu. Bukan. Yang barcode. Ini soal post test ya. Kuesioner itu pastinya. Bukan belum. Sudah ini. Yang sudah silakan kerjakan. Soal post testnya ada 5 soal, Kilgan. Ibu pengen memberikan refleksi kepada kalian. Silakan dijawab, tunjuk tangan. Refleksi dari kegiatan kita hari ini apa? Apa yang kalian rasakan? Tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang bisa mengutarakan refleksi kita pada hari ini? Nabila. Bisa bermain sambil. Ya, ada lagi?
praktikum. Terus satu lagi, menyenangkan nggak kira-kira? Asa? hal baru, terutama tentang gelombang. Oh, mengetahui hal baru tentang gelombang. Oke, terima kasih refleksinya hari ini ya. Jadi intinya sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya kalian mengisi link angket motivasi belajar kalian yang ada dibagikan di grup kelas. Itu ada angket. Ya, ya ada di link. Silakan diisi kembali. Terakhir ini di grup kelas. Ya, motivasi angket motivasi belajar. Kuesioner motivasi nih. Oke, kalau sudah kita lanjut ice breaking sebentar ya. Ini sudah. Ini nanti siapa yang bisa jawab seperti biasa kita kasih gift. Nah ini dari gambar ini mana yang berbeda sendiri? Apa? Yang B. Yang B ya jawabannya ya. Yang B ya. Ya lanjut, lanjut ketiga. Ibu, Rusia. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti dulu jangan. Oke, terima kasih atas waktu dan partisipasinya hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, bisa menambah informasi dan ilmu. Ya, semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan bisa bersilaturahmi kembali. Baiklah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Jadi tadi jangan lupa sama seperti kemarin cari literasi tentang materi suhu dan kalor ya. Jadi hari ini cukup sekian waktu yang telah kita tempuh hampir 3 jam ya, 3 jam atau 2 jam setengah. Jadi Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi